teman-teman, nama saya Nur Aziza. Saya mahasiswa STKIP Amal Bakti dengan NIM 25020152. Saya dari program studi pendidikan matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan video pembelajaran mengenai mata kuliah geometri analitik datar yang diampu oleh Bapak Fauzan Ramadhani Simangunsong, MPD. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu relasi antar garis. Semoga video pembelajaran kali ini dapat membantu teman-teman untuk memahami apa itu konsep relasi antar garis. Baik, kita masuk ke materinya. Garis adalah kumpulan titik-titik yang memanjang kedua arah tanpa batas. Dalam geometri analitik, garis dinyatakan dalam bentuk persamaan matematika. Garis dalam bidang koordinat kartesius biasanya dinyatakan dalam beberapa bentuk persamaan, antara lain bentuk gradien atau kemiringan, yaitu hubungan antara variabel x dan y, dan bentuk umum yang melibatkan koefisien variabel. Nah, macam-macam garis ada 3. Yang pertama ada garis lurus. Garis lurus adalah garis memanjang yang tidak terbatas di kedua ujungnya. Garis A dan B itu bisa ditulis dengan simbol seperti berikut ini. Yang kedua, ada sinar garis. Sinar garis adalah garis yang diawali oleh suatu titik, sedangkan ujung lainnya menuju ke suatu arah yang tak terhingga. Sinar garis AB bisa ditulis dalam simbol seperti berikut ini. Yang ketiga, yang terakhir adalah ruas garis. Ruas garis adalah garis yang dibatasi oleh 2 titik. Ruang garis AB bisa ditulis dengan simbol seperti berikut ini. Nah, bentuk garis juga ada 2, yaitu yang pertama garis vertikal atau juga bisa disebut dengan garis mendatar. Yang kedua ada garis vertikal atau juga bisa disebut dengan garis yang tegak. Kita akan membahas definisi dan konsep gradien. Gradien merupakan nilai yang menunjukkan kemiringan dari suatu garis. Secara sistematis, gradien dapat ditentukan dengan rumus seperti berikut ini. Nilai gradien memberikan informasi penting mengenai arah dan sifat suatu garis, yaitu gradien bernilai positif. Gradien bernilai positif menunjukkan bahwa garis bergerak naik dari kiri ke kanan. Gradien bernilai negatif menunjukkan bahwa garis turun dari kiri ke kanan. Gradien bernilai 0 menunjukkan bahwa garis sejajar dengan sumbu X. Terakhir, gradien yang tidak terdefinisi menunjukkan bahwa garis sejajar dengan sumbu Y. Relasi atau kedudukan antar garis. 2 garis dalam bidang koordinat tidak selalu memiliki hubungan yang sama. Kedudukan atau relasi antar 2 garis dapat dilihat dari kemiringannya atau gradien maupun dari persamaan garis tersebut. Dengan memahami hal ini, kita bisa menentukan apakah 2 garis sejajar, berpotongan, berimpit, atau bahkan tegak lurus. Secara umum, persamaan garis dapat ditulis dalam bentuk Y sama dengan M dikali X ditambah C1, di mana M adalah gradien atau kemiringan garis. Gradien inilah yang menjadi kunci utama untuk menentukan hubungan antar 2 garis. Dengan membandingkan hal tersebut, dapat diketahui jenis hubungan yang terjadi antara 2 garis. Relasi antara 2 garis dapat dibedakan menjadi beberapa jenis utama. Yang pertama, garis sejajar. 2 garis dikatakan sejajar apabila kedua garis tersebut memiliki arah yang sama dan tidak akan pernah berpotongan. Meskipun diperpanjang hingga tak terhingga, syarat utama garis sejajar adalah memiliki gradien sama. Secara sistematis, M1 sama dengan M2. Relasi garis sejajar juga sering ditemukan di kehidupan sehari-hari, yaitu seperti rel kereta api, garis pada jalan raya, serta desain bangunan dan lain-lain. Yang kedua, ada garis berpotongan. Garis berpotongan adalah 2 garis atau lebih dalam suatu bidang datar yang saling bertemu atau bersilangan di suatu titik persekutuan. Titik persekutuan tersebut disebut dengan sebagai titik potong. Garis-garis ini tidak sejajar dan memiliki kemiringan atau gradien yang berbeda, sehingga mereka pasti akan bertemu pada titik tertentu jika diperpanjang. Garis berpotongan memiliki 2 jenis, yaitu garis berpotongan tegak lurus atau berpotongan membentuk sudut lancip dan tumpul.
Sudut yang terbentuk antara dua garis yang berpotongan juga dapat bervariasi tergantung pada perbedaan nilai gradiennya masing-masing. Nah, contoh garis berpotongan yaitu seperti persimpangan jalan, gunting terbuka, penyangga kursi lipat, huruf kapital seperti X dan Y, dan lainnya. Yang ketiga, ada garis berimpit. Nah, dikatakan garis berimpit apabila terjadi ketika dua garis memiliki persamaan yang sama, sehingga seluruh titiknya bertepatan. Secara matematis dapat dinyatakan bahwa M1 sama dengan M2 dan nilai konstanta kedua garisnya sama. Contohnya seperti jarum jam dinding pada saat bertepatan pukul jam 12.00. Pada jarum panjang dan jarum pendek saling berhimpit. Yang keempat, ada garis bersilangan. Garis bersilangan merupakan relasi yang hanya terjadi dalam geometri ruang atau 3 dimensi. Dua garis dikatakan bersilangan apabila ketika dua garis tersebut tidak sejajar, tidak berpotongan, dan tidak berada dalam suatu bidang yang sama. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu garis bersilangan seperti kabel listrik di tiang yang berlawanan arah, tiang bangunan vertikal dengan rusuk atap horizontal, serta konsep ini dapat sering ditemukan pada struktur 3 dimensi seperti rangka baja, jembatan, atau konstruksi di struktur modern. Contoh yang pertama yaitu diketahui dua garis. Garis pertama Y sama dengan 2X ditambah 3. Yang kedua Y sama dengan 2X dikurang 5. Tentukan hubungan kedua garis tersebut. Kita tentukan dulu gradien atau kemiringannya. Yang pertama M1 sama dengan 2, M2 sama dengan 2. Karena M1 sama dengan M2 sama, maka ini merupakan garis sejajar. Contoh yang kedua, diketahui dua garis dengan garis pertama Y sama dengan X ditambah 2. Garis kedua Y sama dengan min X ditambah 4. Tentukan hubungan kedua garis tersebut. Yang pertama tentukan gradiennya. Gradien M1 sama dengan 1, M2 sama dengan min 1. Karena M1 tidak sama dengan M2, maka garis ini adalah berpotongan. Terima kasih saya ucapkan, lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.